Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Gresik, Bapak Muhammad Salim SAGMA. Yang terhormat Bapak Ibu guru staf dan koordinator yang berbahagia. Pada siang ini kita dikumpulkan dalam rangka kegiatan rapat penyampaian program sekolah berbasis data yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk rapat kali ini dihadiri oleh seluruh staf dan koordinator yang meliputi Bapak Inggar selaku Waka Kesiswaan, Bapak Bambang selaku Pembina OSIS, Bapak Abdi selaku Waka Sarpras, Bapak Dus Husairi selaku Tata Tertib, saya sendiri selaku Kurikulum, Bu Yunita sebagai Koordinator Perpustakaan, Bu Lina selaku Humas, Bu Sumiarsi selaku Kepala TU, Bu Dati selaku Koordinator Kantin, Bu Nur Fadila selaku Koordinator Koperasi Siswa, Bapak Riki selaku Koordinator BK, Bu Nunung sebagai Operator Sekolah, Bu Ida sebagai Bendahara Sekolah, Bu Evi sebagai Koordinator UKS, Bu Ella Koordinator Literasi. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah agar rapat kali ini nanti berjalan lancar. Suratul Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu paparan tentang program sekolah berbasis data yang akan disampaikan oleh Bapak Salim. Kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu, staf dan koordinator sekolah UPT SMP Negeri 2 Gresik. Pada hari ini kita akan membahas dan berbincang tentang program sekolah yang berhubungan dengan berbasis data sesuai dengan rapot pendidikan UPT SMP 2. Pada dasarnya kita hari ini bersyukur sekali bisa berkumpul karena tidak setiap hari kita bisa melaksanakan kegiatan berkumpul secara bersama-sama koordinator ini. Oleh karenanya nanti pada saat saya pemaparan apa-apa yang harus kita lakukan di sini termasuk program panjenengan apa yang ada kaitannya dengan kegiatan sekolah kita, baik itu usulan ataupun pertanyaan yang bersifat untuk membangun pembelajaran di sekolah kita, silakan disampaikan dan saya akan membuka termin tanya jawab pada saat di akhir sesi pemaparan materi ini. Bapak Ibu kami hormati, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah karena kita masih diberi kesehatan dan semoga sholawat dan salam selalu dihadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, yang pertama langsung saja pada materi, mengingat kita pada saat ini dalam posisi sedang menyiapkan diri menyusun modul ajar yang akan kita laksanakan untuk minggu depan. Monggo. Rapor pendidikan kita berawal dari hasil yang sudah kita dapat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu koordinator yang telah bergigih payah, bersusah payah menggiatkan kegiatan sekolah sehingga rapor pendidikan kita alhamdulillah semuanya berwarna hijau. Dalam arti kita sudah terlampaui yang tahun kemarin ada orange-nya, sekarang udah hijau semua. Tapi tidak harus berbangga diri, besok harus lebih bagus lagi. Artinya ada peningkatan yang signifikan dalam rangka kita bekerja di dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Salah satu yang kita lihat di sini yaitu adalah kemampuan literasi peserta didik. Alhamdulillah kemampuan untuk literasi, kemampuan refleksi yang anak-anak lakukan ini termasuk kategori sudah bagus. Artinya pencapaian kita baik 97,78. Ini sudah tercapai apa yang kita harapkan tahun kemarin. Tahun ini tercapai. Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum dalam literasi. Ini tidak boleh berbangga diri dulu. Literasi ini fluktuatif sehingga kemampuan belajar siswa tahun kemarin dengan tahun sekarang itu bisa jadi tidak stabil. Artinya kita harus tetap continue istiqomah untuk tetap memberi semangat dalam hal literasi. Yang kedua,
porsi peserta didik dengan kemampuan literasi itu ini agak menurun, 51 kurang dari 60, maka nanti kita tingkatkan di sini tentang bagaimana menginformasikan lintas teks kepada siswa-siswa kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus meningkatkan yang proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di bawah kompetensi umum ini. Salah satunya turun, yang naik 2, turunnya 2, yang bawah tidak berubah. Yang perlu kita tingkatkan adalah literasi di yang turun-turun ini, yang belum mencapai 60 ke atas. Kita tingkatkan. Hal ini tentunya butuh komitmen bersama, baik bagian perpustakaan, nanti ada komitmen apa yang bisa meningkatkan ini, teman-teman koordinator yang berhubungan dengan literasi, termasuk ini bagian pembinaan di Bu Ella, literasi pagi tadi itu, literasi Silidi dengan aplikasi kita yang sudah digital, itu kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya Pak, yang berikutnya ini kompetensi membaca teks sudah bagus, terus kompetensi membaca teks sastra sudah 83 bagus. Ini rata-rata sudah bagus Bapak Ibu, naik 9,92, ada yang naik 5%, ada yang naik 3%, dan kita tentunya tidak menutup kemungkinan yang naik-naik ini tahun depan bisa turun. Mungkin gara-garanya kestabilan pemahaman anak tentang literasi bisa jadi naik turun. Betul. Berikutnya kemampuan numerasi. Lah, yang numerasi ini sangat perlu diperhatikan. Ada yang turun 3 kali ini, ya. Yang turun dari 15% ini ada proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum. Ini minimal nanti anak-anak harus jago matematika. Untuk guru matematika mohon nanti ada kombelnya dimanfaatkan kembali. Tentunya kolaborasi dengan teman-teman yang di bidang yang berhubungan, yang seirama dengan masalah matematika. Seperti IPA mungkin bisa itu. Kita gabungkan dengan yang teman-teman di komputer atau di lab-lab komputer, digabungkan. Barangkali anak-anak pada saat mengerjakan soal-soal itu harus paham lah. Jadi komputer bisa pentelangi itu tidak sekedar dengan buku. Jadi minimal nanti dilatih anak-anak continue dan nyaman di depan komputer, tidak hanya nyaman di depan HP. Jadi dengan gitu nggih. Lanjutnya Pak. Nah, ini alhamdulillah ada yang kita berbangga dulu di atas rata-rata sudah mencapai 7 atau 69, tidak di bawah 60. Artinya kompetensi tentang bagaimana anak domain bilangan, nilai rata-rata peserta didik ya diperkirakan sudah naik semuanya. Alhamdulillah, hanya nanti kepentingan kita untuk meningkatkan numerasi tidak luput dari peran orang tua. Mungkin nanti Bapak bimbingan konseling bisa dilaksanakan kegiatan yang idenya untuk meningkatkan pembelajaran tentang numerasi, karena tanggung jawab pembelajaran tidak harus sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua, dan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab masyarakat juga. Betul nggih? Selanjutnya Pak, karakternya sudah baik Bapak Ibu, sudah 69, di mana sudah naik 11% dari tahun kemarin. Yang tahun kemarin itu kalau tidak keliru masih 54 saya ingat saya. Ini sudah naik dan peringkat atas Bapak Ibu, peringkat atas di asesmen nasional itu kita rata-rata di atas semuanya. Hanya yang perlu kita pertanyakan nanti, apakah naiknya ini kita sudah melampaui sekolah lain. Jadi hanya naik sekian, sementara sekolah lain sudah lebih bagus, maka kita perlu juga saling mengintip sekolah lain apa yang naik di sana, apa kita kolaborasi. Bagaimana triknya supaya karakter di sana kok bagus gitu nggih. Itu boleh saling membaca milik atau buka miliknya sekolah lain. Setelah itu kita intip. Kalau karakternya bagus di sekolah sebelah, misalkan sekolah SMP 1 atau SMP 3 bagus, kita boleh studi banding, studi tiru apa yang menjadi karakternya bagus itu. Baik, selanjutnya Pak. Yang saya lihat kualitas pembelajaran sudah baik dan rata-rata alhamdulillah naik semuanya Bapak Ibu. Kita termasuk nyaman lah di zona ini, tapi namanya anak, untuk kategori nyaman bagi guru belum tentu untuk anak-anak, karena kalau di sini ada catatannya Pak. Guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran, ini ternyata Bapak Ibu ada pengaruhnya juga dengan adanya bentuk jadi guru, jurnal digital guru, datang tepat waktu, itu ada hubungannya dengan masalah pembelajaran
yang terlaksana di kelas. Jadi tepat waktu, anak-anak didik tidak sampai ada pembulian. Jika ada gurunya terlambat masuk kelas, itu akan terjadi pembulian, atau ada anak terjadi saling olok teman. Kalau gurunya tepat waktu masuk, insya Allah anak tidak ada kesempatan untuk saling membuli teman. Baik, lanjut. Kepemimpinan instruksional, ini sudah baik. Kepemimpinan instruksional yang dimaksud adalah mengacu pada visi misi. Alhamdulillah visi misi kita sekarang ada tambahannya sedikit, ya, di bawah, di belakangnya ada tulisannya, yaitu peduli lingkungan. Ya, kalau dulu hanya berwawasan global, terakhirnya ada peduli lingkungan, yang diharapkan nanti lingkungan sekolah kita akan menjadi satu-satunya tempat yang nyaman, aman bagi anak-anak. Karena kalau sekolahnya rindang, rimbun, dan bersih, bagi anak-anak akan menjadi sekolah yang nyaman, aman. Dan diharapkan nanti dengan kenyamanan itu, maka budaya hidup bersih tidak hanya di sekolah, anak-anak nanti bisa disampaikan ke rumah, hidup bersih, dan bisa diterapkan, diaplikasikan di kehidupan sehari-hari bagi anak-anak. Ini ada yang turun, Pak. Visi misi yang tahun kemarin, nilai komplisitasnya pendidikan terkait dengan menyampaikan penerapan visi misi pendidikan berpusat pada perbaikan pembelajaran. Jadi tahun kemarin kita masih lemah di perbaikan pembelajaran. Artinya teman-teman guru yang sudah melakukan observasi, ada beberapa guru yang mungkin tidak langsung melakukan refleksi ke observernya. Nanti paling tidak nanti setelah observernya memberitahu, ini perlu diadakan refleksi pembelajaran di kelas. Contoh, setelah mengajar anak-anak bagaimana, apakah pembelajaran ini menarik gitu, apa yang kurang dari pembelajaran saya, itu observer itu belum ada catatan di situ, sehingga harus ada catatan minimal, ada catatan yang untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita. Lanjut, Pak. Iklim keamanan satuan pendidikan kemarin kita termasuk kategori sudah naik 6,17%, itu sudah termasuk bagus, Bapak Ibu, karena untuk psikologis anak-anak, jika iklim belajar kita itu nyaman, maka anak-anak akan merasa nyaman di kelas, termasuk dia gampanglah menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Karena lingkungan yang aman di lingkungan sekolah itu merupakan tujuan utama dalam pembelajaran. Kita ingat di negara lain ada perang, jika kalau sudah ada perang maka pembelajaran akan dibubarkan. Ketidakamanan itu tidak hanya masalah keamanan luar, keamanan dalam. Salah satu contoh, cara anak membawa HP di sekolah disimpan di BK itu sudah bagus. Hari ini kita jelaskan bahwa untuk BK sudah menata HP yang dibawa anak ditaruh di loker-loker, itu sudah termasuk mengurangi atau mengamankan HP-nya anak agar tidak anak-anak berselayar ke luar negeri. Artinya anak-anak tidak akan menggunakan HP kepada hal-hal yang buruk. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada yang turun 1,80, berarti kita turun 1%. Apa yang turun? Kesejahteraan psikologis, well-being. Jadi well-being itu apa? Yang menyenangkan. Jadi usahakan belajar dan mengajar di kelas kita tingkatkan yang menyenangkan. Dibuka dulu dengan anak-anak suruh nyanyi-nyanyi. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa nyanyi, silakan sampaikan. Ayo anak-anak kita nyanyi lagu yang gembira-gembira dulu. Jangan lagu yang sedih. Jangan mengheningkan cipta. Anak-anak buka pelajaran dengan mengheningkan cipta. Itu nanti bukannya senang tapi anak sedih. Cari yang senang-senang, tapi jangan lagu dangdut biar tidak terlalu senang. Bisa joget-joget. Yang berikutnya, buat mereka berkesan dengan pelajarannya. Walaupun pelajarannya sedikit sampaikan, terkadang anak, apa yang kamu senangi, Nak? Nyanyi-nyanyi tadi itu, tidak apa-apa. Salah satu anak tertarik pada pembelajaran kita. Ya, saya yakin Bapak Ibu bisa melaksanakan itu karena kita sudah melaksanakan apa yang di situ Bondo itu pelatihan dengan membuka pelajaran. Ya, dengan apa itu ice breaking, dengan cara menyenangkan dan sebagainya. Lanjut Pak Abdi. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati, yang turun-turun ini hampir 4. Nah tapi turunnya tidak terlalu menyolok. Artinya turunnya 3, 0, ini perlu tapi kita yang diperhatikan, satuan pendidikan secara aktif mensosialisasikan, menyuarakan dukungan akan pentingnya terwujudnya kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender. Nah, mungkin bisa jadi anak waktu mengerjakan itu kita pisah sekolah itu antara anak putra anak putri, mungkin itu jawabannya itu munculnya di situ. Tapi kalau kita kumpulkan Bu, membahayakan
Apa artinya? Lebih banyak negatifnya. Kita cari positifnya. Mungkin kita perlu evaluasi tahun depan, apakah itu kita teruskan atau tidak. Karena selama ini kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Lanjutkan Pak Salim karena belum 3 tahun. Setelah 3 tahun kita evaluasi, itu ada baik atau positifnya akan diberi kuesioner oleh Dinas Pendidikan. Kalau Bapak Ibu guru secara rahasia menuliskan di situ tidak setuju atau banyak negatifnya, maka itu kita akan dihentikan. Gitu ya. Baik, lanjut Pak. Yang iklim kesetaraan gender ini sudah baik. Rata-rata satuan pendidikan secara aktif mensosialisasikan, menyuarakan dukungan akan pentingnya mewujudnya kesejahteraan hak-hak anak, hak-hak gender, hak-hak kelompok. Artinya, alhamdulillah Bapak Ibu guru mengerjakan tugas di kelas tidak hanya sekedar mengajar, tapi sudah menyuarakan tentang hal-hal positif, menyuarakan juga tentang mengkondisikan anak supaya anak-anak mampu berbuat baik antar laki perempuan, antar kelompok dan pada saat pembelajaran di kelas. Ini ada yang naik lagi Pak, bagus Pak naiknya Pak, kurang lebih 6,73. Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Karena sekolah kita adalah sekolah moderasi beragama. Dan alhamdulillah insya Allah Pak Ustadz Bambang sudah nyusun best practice untuk diajukan ke Jawa Timur, diikutkan lomba sekolah mata pelajaran PAI berkarakter dan bermodernisasi beragama. Insya Allah tahun ini. Karena yang baru ngerjakan SMP 2 Gresik, sementara SMP lain belum tahu karena jadwal jurnalnya itu ya saya dapat duluan. Insya Allah diikuti oleh SMP 2. Yang berikutnya Pak, satuan pendidikan sudah mampu lah ini alhamdulillah 16% kita naik, luar biasa. Peringkat 1 dari 20% asesmen nasional. Jadi satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan ramah bagi peserta didik. Karena Bapak Ibu, kita termasuk sekolah yang ramah anak, ramah disabilitas. Secara tidak langsung, kemarin saya bersama Bu Sumiarsi selaku lingkungan itu mengkondisikan di depan untuk ada stand ramah disabilitas. Ternyata itu oleh anak-anak waktu jawab itu juga mungkin apakah ada tempat untuk disabilitas. Anak jawab. Dengan jawab itu mampu masuk di sini rapot pendidikan. Jadi apa yang ada dijawab anak itu ini dijawab anak. Termasuk guru-guru mungkin ada disabilitas dicentang itu termasuk ini Bu. Jadi walaupun tidak dipakai bukan berarti ada harapan nanti ada yang pakai ekran, bukan, itu ditaruh untuk dalam rangka mendidik dan kita ramah disabilitas. Tujuannya bisa begitu. Nggih. Selanjutnya Pak. Ini ada satu pendidikan yang telah melibatkan orang tua. Kita termasuk terima kasih Bapak Guru BK, Koordinator BK yang tahun kemarin sudah mengadakan parenting antar kelas dan ternyata mungkin salah satu pertanyaannya di situ sudah ada tentang bagaimana orang tua ada parenting, mungkin ada cetang di situ. Alhamdulillah. Tahun ini apakah ada atau tidak? Apa diperlukan nanti dalam rangka tanya jawab diskusi kita bahas bersama ya. Ini Pak tinggi Pak, naik 86. Capaian 86, naik tinggi Pak. Yang ini termasuk yang barusan Pak. Ini partisipasi tadi nilai komposisi dari kepala satuan pendidikan pendidik terkait tingkat keterbatasan terdidik dalam proses perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan aktivitas satuan pendidikan. Kita termasuk aktivitas yang full Bapak Ibu. Apa artinya? Dari pagi kita sudah melaksanakan kegiatan. Baru datang sudah ada salaman. 5S, ada tiket, anak masuk sudah ada literasi. Setelah literasi sebelum pembelajaran ada banyak lagi kegiatan. Ada doa bersama. Setelah itu ada setelah masuk di kelas tidak ada satupun kelas yang alhamdulillah jam kos. Tahun kemarin tidak ada jam kos kecuali Bapak Ibu guru yang izin itu akan diisi oleh guru piket. Terima kasih koordinator guru piket bagian humas yang pada tahun ini harus kita tingkatkan kembali, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan agama. Kalau kelasnya itu kelas agama semua agama Islam bisa dikondisikan di situ. Bapak Ibu mengajar tidak harus guru agama yang menyampaikan, mungkin baca doa-doa dulu, ayat-ayat pendek. Apa tujuannya? Supaya anak terbiasa saat sholat, dia ayat pendeknya yang dibaca di sekolahan dibaca nanti di sholatnya. Begitu nggih? Satuan pendidikan memiliki porsi pembelajaran meningkatkan mutu guru dan tenaga pendidikan yang rendah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekolah kita sudah semuanya S2, ada dua yang S1 gitu. Yang semuanya rata-rata S2 semuanya. Pak Abdes.
S1. Nanti ini saya rekomendasikan tuh melanjutkan ke S2. S2 tentang BK ya. Pak Riki harus S2. Kenapa? Pendidikan kita tidak mengobroi anak-anak saja supaya pinter, supaya naik kelas, tapi gurunya harus bisa naik peringkat S2. Nggih. Nah, kalau bisa ada yang S3. Berarti ini sudah daftar S3 ya? Nggih, amin. Nggih. Saya S3 tidak lulus karena angkatannya saya Pak Sururi sudah lulus. Alhamdulillah, insya Allah dilanjutkan karena pendidikan agama itu susahnya luar biasa. Sedangkan harus memang benar-benar banyak yang dikerjakan di jurusan agama. Baik, lanjut Pak Inggar, Pak Abdi. Ini naik Pak. Turun semua. Yang naik 82 ini, yang 70. Alhamdulillah. Tapi turunnya tidak terlalu banyak ya. Yang saya lihat tadi kok. Yang saya baca di sini bisa kok turun ya. Satuan pendidikan melibatkan orang tua dalam beberapa kegiatan. Nah, ini kurang. Kenapa turun? Mungkin pada saat P5 kita ngadakan proyek ada gelar karya, itu perlu melibatkan orang tua yang banyak. Pada saat terima rapot, orang tua diundang, mungkin karya anak-anak di kelas ditunjukkan, dipamerkan di kelas. Atau di depan sana, dipamerkan di depan, dibuat terop. Mungkin maksudnya anak begitu, adakah melibatkan orang tua dalam ini, mungkin dicentang yang tidak ada. Gitu ya. Baik, lanjut. Program kebijakan satu pendidikan tentang kekerasan seksual. Di sini naik 1,0%, 20%. Artinya kebijakan satu pendidikan mencegah menangani kasus kekerasan seksual. Yang kita laksanakan di sini komprehensif, kontinu. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak Guru BK dan teman-teman semuanya, keiswaan dan OSIS yang telah menggunakan kegiatan kosong. Ya, contoh kegiatan kosong ada KTS itu dengan kegiatan yang menarik dan sehingga anak-anak itu terfokus dan tidak terlalu teriming-iming berduaan dan sebagainya. Karena sekarang sudah luar biasa, kalau sudah dilepas bahaya, maka kita harus bisa membina anak-anak, termasuk penanganan anak yang kategori berpacaran. SMP 2 sudah melarang kategori pacaran dan sudah memanggil beberapa orang tua yang kategori anak itu sudah terindikasi melakukan pacaran. Akhirnya kita untuk biar orang tua tahu bahwa kita mencegah di sekolah, di luar harus cegah juga. Terima kasih pada Pak Riki, Pak Abdi dan teman-teman wali kelas dan koordinator ekstra yang sudah menggunakan kegiatan hanya tidak boleh di luar jam Sabtu, Minggu, Jumat. Karena di luar itu anak-anak sudah berkegiatan lain. Artinya kita harus mengeremnya. Ya, mengantisipasi. Baik, lanjut Pak. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya terima kasih dalam kegiatan ini. Kemarin sudah terlaksana PMM kita, salah satunya kita setiap bulan sudah ada briefing awal bulan. Artinya apa yang kita laksanakan satu bulan itu kita evaluasi. Salah satunya ini tadi, ya, mengadakan rapat briefing tiap bulan untuk guru dan karyawan. Tapi yang karyawan ini tidak bisa bertanya karena yang kita kejar adalah pembelajaran. Sehingga yang untuk yang karyawan, saya ada briefing khusus di sini biasanya bersama KTU dan teman-teman ada briefing khusus untuk menggunakan kegiatan pertemuan itu curhat-curhatan tentang apa yang perlu kita tingkatkan yang menjadi skala prioritas sekolah. Lanjut, pengisian RHK bersama-sama di tiap hari Jumat. Kita kalau di sekolah kita Jumat setelah anak-anak pulang sekolah, habis Jumatan kita kumpul baik di Labcom. Terima kasih Ibu Koordinator Labcom yang telah membuka lebar-lebar pintunya untuk teman-teman guru dan menyalakan laptopnya serta komputernya untuk teman-teman yang membutuhkan komputer saat hari Jumat dalam rangka pengisian RHK. Terima kasih. Terus melakukan supervisi dan observasi terkait pembelajaran Bapak Ibu. Observasi pembelajaran, mohon maaf karena kita keterbatasan tenaga observer yang telah kita ditinggal Bu Haja Nikma dan satu lagi yang tidak ada Bu Hanifah, maka kemarin observer satu itu menangani 6-7 orang sehingga kewalahan. Mungkin tahun depan kita buat seseorang kita bentuk 1 orang 2 orang untuk menjadi observer paling tidak setelah lihat dari hasil dari kegiatan teman-teman yang cocok siapa, nanti kita rapat di staff lagi. Baik. Melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Kemarin setiap kita akhir bulan setiap awal dan akhir bulan, kalau bisa tahun ini akhir bulan kita ngadain evaluasi Bapak Ibu. Apa?
tujuan kita nanti kita ada program akhir bulan ada evaluasi. Kalau yang depan itu kita menyiapkan briefing awal bulan, kita menyiapkan kegiatan apa yang kita lakukan satu bulan ini, tapi nanti ada namanya rapat khusus staf akhir bulan kayak gini. Akhir bulan itu mengevaluasi satu bulan yang sudah jalan. Ya, apa yang sudah terrealisasi dan apa yang belum, dan apa yang butuh ditingkatkan tiap bulan nanti kita begini. Ngoten nggih, termasuk waka dan koordinator. Saya minta tolong kumpulnya ini setiap bulan nanti diagendakan oleh Humas, nggih. Terus nomor 5, melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Bapak Ibu, untuk refleksi pembelajaran sebenarnya di PMM kepala sekolah sudah tercantum di situ. Saya tinggal nyentang. Tolong nanti disampaikan kepada teman-teman, khususnya kepada Pak Kepala bagian Humas. Nanti Pak Humas menyampaikan bahwa setelah melakukan observasi, mau refleksi, maju ke kepala sekolah, membawa laptopnya untuk bersama-sama diadakan refleksi oleh kepala sekolah per orang kalau bisa, per orang. Harapannya nanti saya tahu kemampuannya Bapak Ibu yang kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau kelebihan maka kita suruh diseminasi ke teman-temannya. Kalau ada kekurangannya maka kita perbaiki bersama. Insya Allah SMP 2 banyak kelebihannya, ya alhamdulillah banyak ide-ide yang bagus, yang cemerlang, yang idenya tidak sempat kita pikirkan bahwa di suatu tempat, suatu saat dibutuhkan. Jadi muncul tiba-tiba ada ide bagus, itu luar biasa SMP 2. Baik, selanjutnya Pak. Ya, kita adakan tanya jawab Bapak Ibu. Kembali ke judul yang pertama. Kita adakan tanya jawab, oleh karenanya silahkan nanti kita mulai dari Bu Titin, silakan diatur selaku moderator, monggo. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Salim tentang program sekolah yang berbasis data. Alhamdulillah ya, dari kesimpulannya bahwa tahun ini rapot pendidikan sekolah kita mengalami kenaikan. Kemudian tadi pesan dari Bapak Salim, pembelajaran harus menyenangkan, kemudian rapat pendidikan harus semakin baik di tahun berikutnya. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, yang monggo siapa yang mau bertanya. Saya hanya memberi kita buka untuk yang pertama ini dua pertanyaan dulu. Nanti selanjutnya barangkali ada pertanyaan yang lain. Monggo siapa dari pihak koordinator literasi mungkin? Silakan. Ella silakan Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Gresik dan Bapak Ibu Guru Staf serta Bapak Ibu Guru Koordinator kegiatan di UPT SMP Negeri 2 Gresik. Saya sebagai koordinator literasi menyampaikan bahwa literasi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dalam tiap pekan itu ada 3 hari, yaitu Selasa literasi, kemudian Rabu literasi numerasi, dan Kamis adalah literasi baca Al-Quran. Nah, untuk literasi bacaan dan numerasi itu ada kontributornya. Nah, itu biasa saya sudah menjadwal Bapak Ibu Guru, Pak. Bapak Ibu Guru itu nanti memberikan bacaan kepada saya, kemudian nanti diupload di website yaitu Silidi itu tadi oleh Bapak Inggar atau Bapak Abdi yang mengupload. Kemudian setiap hari Selasa, Rabu pukul 7 sebelum pembelajaran dimulai selama 15 menit anak-anak mengerjakan literasi itu, membaca, kemudian ada soal agar anak-anak bisa mengevaluasi atau anak-anak bisa tahu apakah yang dibaca itu masuk ke anak-anak apa enggak. Makanya ada pertanyaan itu, dan kita sudah menyediakan buku literasi atau jurnal literasi, dan jawaban ada langsung ditulis di buku tersebut. Nah, untuk hari Kamis yaitu baca Al-Quran, untuk tahun ini saya dan juga selaku koordinator dan juga Pak Bambang selaku guru agama ini kemarin sudah mensiasati bahwa literasi baca Al-Qurannya itu 1 bulan adalah 1 juz Tiap kelas. tiap kelas.
sehingga dalam 1 bulan itu sudah 24 Hatam. juz ya totalnya 1 bulan. Yang 6 Sedangkan yang 6 dibantu oleh anak tadarus. anak-anak tadarus Al-Quran, sehingga 1 bulan di UPT SMP Negeri 2 Gresik ini bisa hatam gitu Pak, hatam 1 kali satu Al-Quran. Kemudian itu tadi laporan dari saya. Cuman yang saya tanyakan ini, kalau misalnya pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu bersamaan dengan kegiatan yang lain, misalnya KTS atau ada lomba-lomba, kemudian peringatan keagamaan, misalnya Maulid Nabi, kemudian Pondok Ramadan dan lain-lain, apakah literasi itu tetap dijalankan dulu 15 menit sebelum atau boleh dikosongkan gitu Pak? Oke, terima kasih. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung dijawab. Saya untuk data yang ada di Dapodik selama ini alhamdulillah semuanya lancar, nggak ada masalah untuk penginputan data, walaupun kadang kemarin untuk PPDB yang kemarin ada 1 siswa dari SD pindahan dari Kabupaten Sidoarjo itu karena mutasinya dari SD itu mendadak, jadi tarik datanya itu sulit. Saya sudah konsultasi dengan pihak dinas dan pihak dinas sudah membantu untuk menarik data secara langsung, walaupun saya nggak bisa menarik langsung, biasanya bisa. Itu aja. Oke, baik. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih dan atas kerjasama baik teman-teman seluruh SMP 2, keluarga besar kita ini kompak sekali. Ternyata pada saat literasi anak-anak sudah melaksanakan dengan baik, termasuk ada jurnal literasinya. Apakah literasinya jurnalnya itu sudah dikumpulkan, dan kalau bisa terbaik anak-anak yang jurnalnya terbaik dan benar-benar mengerjakan, kita evaluasi, panggil 10 orang atau satu kelas per anak, dipanggil saat upacara, kita beri reward. Ngoten nggih? Baik, setuju nggih? Untuk literasi Al-Qur'an, terima kasih Ustaz Bambang yang telah menggerakkan anak-anak untuk tadarus pagi. Karena di sekolah kita baru satu-satunya sekolah kayaknya kalau saya lihat SMP 2 saja yang pagi ada tadarus. Jadi anak masuk sudah diiringi dengan telinganya sudah dimasuki oleh ayat-ayat Quran. Jadi bukan lagi anak-anak masuk dengan nyanyi-nyanyi tapi mendengarkan ayat Al-Quran. Terima kasih. Ini perlu kita tingkatkan. Bisa jadi pembacanya harus bernada khusus. Mungkin khusus suara yang terbaik. Nanti dibacakan pagi-pagi, agak terakhir sudah mulai yang suara-suara yang sendu-sendu. Kalau awal suara kayak Wawas itu kan suaranya bagus, tartilnya bagus, sehingga kalau dibaca senang. Saya masuk sudah senang, hati tentram. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, data Dapodik PPDB kemarin alhamdulillah lancar. Insya Allah sekolah kita tidak ada masalah, semuanya data di Dapodik kita valid, Bu Nunung ya. Dan dengan validnya, selamat Bapak Ibu, DPP-nya insya Allah normal dan lancar untuk pencairannya. Serta tukinnya SMP 2 aman-aman saja Bu Kepala TU, alhamdulillah. Untuk tarik data Bu Nunung, antar provinsi mungkin perlu kita pikirkan lagi. Ada anak yang pindah dari provinsi lain, tapi provinsi di sana itu ikutnya adalah Kemenak. Di sini masuk ke dinas pendidikan, maka nanti orang tersebut kita suruh ke dinas pendidikan saja untuk diatur dan diurus, karena sekolah tidak bisa ngurus kecuali antar kabupaten bisa langsung tarik data sesama dinas pendidikan. Gitu aja informasi yang perlu disampaikan. Selanjutnya monggo Bu Titin. Ya, baik. Monggo kita lanjutkan lagi untuk sesi pertanyaan. Barangkali dari koordinator BK ada yang perlu disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Monggo Pak Riki. Terima kasih kesempatannya. Saya dari BK ini masih mungkin evaluasi dalam BK ini adalah anak-anak yang masih ada yang tidak masuk ataupun dengan alasan yang lain. Kemudian atribut masih menjadi PR. Maka pertanyaan untuk BK ini kejenengan adalah apa yang dilakukan kembali parentingnya dan apa secepat penjadwalannya ini dilakukan secara cepat atau bagaimana? Oke, terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seminggu yang lalu kan kita sudah melakukan screening kelas Oke, 7 baru. screening. Itu ternyata kan ada 11 siswa yang masih belum ikut. Itu bagaimana? Apakah kita perlu jadwalkan ulang atau bagaimana? Oke, Terus terima untuk kasih. yang hasilnya screening kan masih dalam proses perekapan. Memang Ya. ada beberapa siswa yang mendapat rujukan langsung dari pihak petugas kemarin dan periksa mata. Kan kemarin sudah ada yang mungkin -1 lebih mungkin. Oh. Ada beberapa anak yang seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Salim dan Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Di sini saya mau menjelaskan tentang program yang ada di perpustakaan dan mau bertanya. Nah, semenjak adanya literasi digital, pinjaman buku perpustakaan itu semakin menurun. Maka dari itu saya memberikan program di perpustakaan untuk peminjaman buku, karena untuk akreditasi perpustakaan tiap bulannya itu kan harus 2.000-an, hampir ribuan lah. Nah, kalau peribuan 1 bulan itu berarti hitungannya itu 1 hari harus 200 kunjungan yang kunjungan, belum lagi yang pinjaman itu harus 100 lebih. Maka dari itu saya programkan pembelajaran itu tidak hanya di kelas, tetapi saya jadwal pembelajaran di perpustakaan. Pembelajaran di perpustakaan ini kemarin beberapa bulan yang lalu sudah berjalan dengan lancar, tapi memang banyak jadwalnya itu kebanyakan Pak Abdi, kebetulan Pak Abdi lagi kondisinya sakit, dan ada yang request hari Kamis, kebetulan Bu Mai itu karena naik turun, saya jadwalkan di hari Kamis, dan nantinya kan jadwal merata, saya ratakan. Nah, selain pembelajaran di perpustakaan, juga ada peminjaman wajib, yaitu untuk per kelas itu, misalnya hari Senin itu untuk kelas 9A, 9B, di hari selanjutnya hari Selasa 9C dan D dan seterusnya. Itu sudah saya jadwal dan sudah saya bagikan ke Bapak Ibu guru di grup portal maupun ke anak-anak melalui grup para ketua kelas. Nah, untuk yang selain program pembelajaran dan kunjungan peminjaman perpustakaan, juga ada pembuatan mading setiap bulannya, yaitu setiap bulan anak-anak kelas 9A, B, C, D membuat mading yang ada di perpustakaan. Biar mading itu tersebut tidak kosong, maka dibuat mading sesuai dengan bulan dan temanya itu sesuai bulan tersebut. Ya, itu sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan. Pertanyaannya, kalau peminjaman buku itu kan kalau diakreditasi itu kan wajib Pak ya, misalnya setiap harinya itu harus kunjungannya tetap 200, walaupun itu misalnya ada kegiatan KTS, lah itu tetap dilakukan atau bagaimana enaknya? Baik. Oke, itu saja dari saya. Rangka meningkatkan mutu pembelajaran Bapak Ibu, selain berbasis data, kita juga butuh yang namanya kegiatan yang melibatkan orang tua. Salah satunya dari Pak Riki selaku koordinator BK. Penting Pak parenting kita lanjutkan. Dan terima kasih kemarin telah melaksanakan tes IQ, dan kita tahu mana anak yang high, ada low, ada yang middle. Untuk kategori itu, maka kita Bapak Ibu guru nanti serahkan apa itu namanya hasilnya, serahkan Bapak Ibu guru. Anak ini harus melakukan apa, gurunya memberikan pembelajaran bagaimana menghadapi anak seperti itu. Karena ada yang low. Karena kita zonasi, tidak semuanya anak high, semuanya bagus. Ya, tes IQ-nya berjalan lancar. Terima kasih Pak Riki dan Pak Abdi. Yang parenting lanjutkan Pak. Untuk yang screening Bu, screening itu kemarin saya lihat ada beberapa anak yang harus kita rujuk kepada rumah sakit, dan itu adalah salah satu pelayanan kita pada orang tua, pelayanan pada siswa, yang termasuk telinganya kemarin ada yang kotor, buntu, kayaknya ada batunya katanya. Lah itu mungkin resiko kita mengantarkan ke tempat saya ulang lagi untuk Pak Riki, anak-anak yang kemarin bermasalah itu, termasuk itu kita panggil orang tua. Jika orang tua tidak mengatasi, sekolah tidak mengatasi, kita bisa bekerja sama dengan research center Pak, untuk dibina. Ya, kita antarkan aja ke sana, setelah diantar kita berikan ke psikiaternya agar anak bisa termotivasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas itu ya. Selanjutnya yang terakhir, Bu Perpustakaan, Bu Yunita, untuk perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran itu, salah satu yang penting adalah jumlah buku, Bu. Karena kemarin di Sulinggar itu jumlah buku itu per siswa itu minimal kategorinya 4. Jadi kalau satu siswa 4 buku, maka kita jumlah siswanya 760 kali 4 itu. Minimal 3.000 lah harus punya. Nah, sementara sekolahan kita sudah 4.000 lebih. Sudah termasuk bagus, Bu. Ya, 4.000 dengan yang rusak apa dengan bagus semua ada tahu. Nah, 4.000 itu nanti kita sortir, Bu, kita beli. Dianggarkan di dana BOS, di Arkas kita jurnal untuk membelikan
buku-buku yang kekurangan tadi itu, dan bukunya harus menarik dan tidak sekedar dibaca anak tapi mengandung unsur pengetahuan gitu ya dalam rangka meningkatkan pembelajaran. Baik, cukup itu aja. Yang berikutnya Sudah? Ada lagi? Ya cukup. Baik Pak, Oke. kalau sudah nggak ada lagi pertanyaan, untuk rapat kali ini nanti kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Bambang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, semoga pertemuan kita pada siang ini dibarengi berkah dari Allah. Mari kita memohon kepada Allah supaya hasilnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.